jadi semangat pagi untuk kita, ada dari The Afters, I Will Fear No More. Tapi itu small listeners dalam kehidupan gitu. Kita pernah merasakan worry, merasakan ketakutan, tapi kadang gitu ya, worry itu membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang justru unexpected gitu ya. Haruskah kita khawatir gitu ya, ataupun takut? Pastinya pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu between worry and surrender. Dan pastinya pagi hari ini small listeners, semoga menjadi hari yang baik juga untuk kita semua. Kembali jumpa lagi di hari Jumat. Dan pagi hari ini seperti biasa Audrey Juana akan memandu Smart Happiness yang semoga bisa menjadi satu semangat untuk kita bisa lebih happy lagi menjalani kehidupan. Pagi hari ini sudah hadir motivator nasional Leadership and Happiness kesayangan kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, bahagia, senang bisa jumpa Pak Arfan. Gimana Pak Arfan hari ini kabarnya? Luar biasa bahagia, penuh semangat, penuh keceriaan. Ya, Oke, penuh semangat dan keceriaan. Tapi kalau misalnya keceriaan ataupun mungkin semangat, kayaknya nggak kita temukan kalau kita sedang worry gitu ya, Pak Arfan. Ini juga yang jadi topik kita, between worry and surrender. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin ya sering kita lalui gitu ya, worry dalam mengambil keputusan ataupun menjalani kehidupan. Tapi ada kata surrender. Nah, seperti apa sebenarnya nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu satu lagu yang punya beat yang agak middle to upbeat gitu ya. Lagu The Afters, I Will Fear No More. Kenapa angkat lagu ini, Parvan, di pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Topik kita pada pagi hari ini topik yang sangat sehari-hari kita alami. Orang pasti mengalami kecemasan dan minggu lalu kita sudah bahas ya mengenai Ya. apa sih sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh perasaan cemas itu pada kita gitu ya. Nah, hari ini pagi hari ini kita akan perdalam lagi yang namanya kecemasan dan kita akan kaitkan dengan surrender. Ada apa sebetulnya between worry and surrender? Dan kita mulai dengan sebuah lagu yang bagus sekali, kata-katanya juga bagus sekali. Dari I Will Fear No More dari The Afters. Ya. Jadi lagu ini adalah lagu yang sangat powerful ya tentang bagaimana kita bisa menemukan kekuatan, keberanian, dan kepercayaan kepada Tuhan di saat-saat ketakutan dan penuh ketidakpastian. Gitu. Kalau kita lihat liriknya ini mencerminkan rasa apa ya? Perasaan kerentanan yang mendalam ya dan perjuangan seorang manusia gitu untuk melawan kecemasan ya yang dapat mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Coba kita lihat syairnya ya Audrey ya. Ya. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. Setiap pikiran cemas yang mencuri nafasku, ini beban yang berat di dadaku. As I lie awake and wonder what the future will hold, saat aku terbangun dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan, help me to remember that you are in control. Bantulah aku untuk mengingat bahwa Engkau yang memegang kendali. Engkau di sini maksudnya adalah Tuhan, gitu, ya. You are my courage when I worry in the dead of night. You are my strength, cause I'm not strong enough to win this fight. Engkau adalah keberanianku ketika aku khawatir di tengah malam. Engkau adalah kekuatanku karena aku tidak cukup kuat untuk memenangkan pertarungan ini. You are greater than the battle raging in my mind. Engkau lebih hebat daripada pertempuran yang sedang berkecamuk di dalam pikiranku. I will trust you, Lord. I will fear no more. Aku akan percaya padamu, Tuhan. Dan aku tidak akan takut lagi. Ini luar biasa sekali ya dari The Afters. Oke, ini beberapa penggal lirik yang powerful, small listeners yang mungkin juga bisa Anda dengarkan kembali setelah siaran kami pagi hari ini gitu ya. Tapi yang menarik kalau kemarin kita di Jumat lalu ya Pak Arfan kita bahas What Does Worry Tells You, kita sudah paham bahwa ada yang namanya uncomfortable emotion ya. Ada pesan yang baik di balik uncomfortable emotion itu sehingga nantinya bisa menjadi comfortable emotion.
Tapi pagi hari ini kita disangkan lagi nih dengan yang namanya surrender gitu. Nah, ini apakah masih masuk kategori uncomfortable emotion atau justru ini berbeda, Pak Arfan? Kategorinya silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ketika kita worry, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya, Mhm. worry itu menyampaikan sesuatu kan kepada kita. Yes, Sehingga yang selalu saya bilang, eh, kalau kita cemas itu jangan kemudian buru-buru ke solusi, betul. ya kan? Kalau kamu cemas, maka solusinya tarik napas, tenangkan diri, berserah pada Tuhan. Jangan buru-buru ke situ gitu. Ya, itu benar, solusi itu benar ya. Tetapi ketika kita buru-buru lompat ke solusi, kita jadi kehilangan pesannya gitu. Ya, Yang harus kita tangkap dari sebuah kecemasan atau dari emosi apapun yang ada dalam diri kita adalah apa pesan yang ingin disampaikan oleh emosi ini. Karena setiap emosi itu pada dasarnya positif. Dia menyampaikan sesuatu berita yang sangat penting untuk kita gitu. Bahwa dia uncomfortable, ya nggak apa-apa gitu. Emosi positif itu ada yang comfortable, ada yang uncomfortable. Nah, ini worry itu uncomfortable. Jangan buru-buru diubah menjadi comfortable gitu dengan cara ya, berserah gitu. Tarik oke. napas, pusatkan pikiran, bukan itu, tapi apa yang ingin disampaikan. Nah, kita telusuri nih cemasnya kenapa. Sebetulnya apa yang bisa didapat dari kecemasan ini? Informasi apa yang sangat penting yang harus kita lakukan? Nah, tapi kemudian setelah kita coba melakukan gitu, Audrey, coba Mhm. melakukan action-action apa yang bisa mengurangi kecemasan kita, ternyata masih tetap cemas. Ya, Nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Udah betul. melakukan banyak sekali hal, bahkan sudah melakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan sebagai manusia, ternyata kita masih cemas. Nah, Hmm. kalau sudah demikian kita terus melakukan sesuatu, kita akan sampai pada sebuah situasi yang namanya panic attack, Oke. kepanikan gitu. Karena apalagi ya, kita udah melakukan yang semaksimal mungkin. Nah, tugas kita di dunia adalah do the best. Pastikan Mhm. bahwa Anda sudah melakukan yang maksimal. Yes. Tapi kalau sudah maksimal, terus Anda masih memaksakan diri, masih belum mencapai hasil, akhirnya kita sampai pada situasi panic attack. Ini bahaya sekali. Karena Mhm. yang namanya situasi panik itu akan melumpuhkan kita. Oke. Akal sehat kita akan lumpuh. Ya. Logika kita nggak akan jalan gitu ya. Pikiran kita tidak akan bekerja dengan baik. Nah, karena itu kita harus punya sebuah cara yang lain gitu untuk bisa mengatasi worry ini kalau kita sudah melakukan yang maksimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Nah, itulah Oke. makanya kita sudah mulai melirik sekarang, Mhm. melirik satu solusi yang lain gitu ya. Oke. Itu yang namanya surrender. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa sebetulnya surrender dan apa kaitannya antara surrender dengan worry ini? Ya. Apakah kalau kita surrender maka worry-nya akan menurun Aha. atau bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas Ya. tadi. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya Pak Arfan. Kita break sejenak dan juga smart listeners mungkin boleh share. Menurut Anda apa kaitannya gitu ya? Surrender dan juga worry. Silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM karena kami sedang mengudara di channel Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini tetaplah dalam Smart Happiness. Kembali, smart listeners, kita sambung perbincangan di Smart Happiness ya, between worry and surrender. Tadi Pak Arfan sudah ingatkan kembali gitu ya bahwa dalam setiap emosi ataupun salah satunya ya worry ini punya pesan yang baik yang dimana kita harus sadari terlebih dahulu pesannya, barulah kita lakukan tips-tips yang mungkin kemarin sudah kita share gitu ya, seperti tarik nafas, fokus pada aktivitas, cerita sama orang dan berserah sama Tuhan. Kemarin sempat juga keluar dari tips Pak Arfan. So, kaitannya gitu, atau mungkin kita definisikan dulu ya, surrender ini seperti apa? Karena mungkin masih banyak yang apa ya, mispersepsi gitu Pak Arfan. Berserah ya udah, kita serahin aja semuanya gitu ya, Oh, tanpa melakukan apa-apa. Is it right? Atau mungkin ada yang harus dikoreksi? Silakan, Pak Arfan. terima kasih banyak Audrey. Jadi yang ingin saya katakan, surrender itu atau berserah itu adalah sebuah perasaan yang baru akan ada dalam diri kita, baru akan tercipta kalau ada worry. Oke. Ya, jadi kalau tidak Yes. ada worry, tidak ada kecemasan itu nggak ada surrender. Mhm.
Surrender itu tidak akan datang. Berserah itu tidak akan datang kalau tidak ada kecemasan. Jadi memang kalau begitu, kecemasan itu memang dibutuhkan gitu. Yes. Kecemasan itu dibutuhkan supaya ada surrender gitu. Karena dengan cemas itu kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan, Audrey. Ya, ya. Saya ingin mengatakan begini ya, ini quote saya hari ini nih. Dari Oke. semua feeling yang kita miliki, kan feeling manusia tuh banyak ya. Ya. Ada feeling yang comfortable, yang menyenangkan, ada feeling yang uncomfortable, yang tidak menyenangkan. Yang saya katakan adalah, dari semua feeling yang dimiliki oleh manusia, hanya worry lah, hanya kecemasan lah yang membuat manusia itu sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Hanya kecemasan, bukan senang. Kalau kita Yes. senang, coba ya, kalau kita lagi senang, banyak teman, kita dekat nggak sama Tuhan? I'm not sure. Seringnya lupa. Lupa, karena kita nggak ngerasa butuh. Ini Iya. teman-teman lagi banyak, ya kan? Rezeki lagi datang terus, melimpah, semuanya kabar baik. Ya kalau ditanya, kamu percaya Tuhan nggak? Ya percayalah pasti. Yes. Tapi apakah Anda betul-betul merasa, aku butuh Tuhan banget nih gitu? Enggak. Kalau lagi senang itu enggak. Oke? Nah, Ya. kalau lagi susah, tidak semua. Tidak semua lagi susah itu kita butuh Tuhan gitu. Ya, kalau misalnya sedih, orang yang sedih misalnya, atau kecewa, apakah dia merasa dekat dengan Tuhan? Gitu. Belum tentu. Kenapa begitu? Karena sedih dan kecewa itu adalah terhadap sesuatu kejadian, peristiwa yang sudah berlalu. Oke. Udah nggak bisa diapa-apain, Yes. udah selesai. Oh, apalagi udah nggak bisa diapa-apain, itu udah terjadi tuh. Anda sudah merasakan akibatnya, udah merasakan dampaknya, mau ngapain lagi? Nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Bahkan kan ada kata-kata bijak yang saya kira sangat bombastis tapi juga sangat benar. Yang mengatakan bahwa bahkan Tuhan saja tidak bisa mengubah masa lalu. Yes. Ya kan? Bahkan Tuhan saja nggak bisa mengubah masa lalu. Apalagi manusia. Ya. Jadi terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, kita sudah tidak punya harapan. Gitu ya. Itulah yang namanya sedih. Itulah yang namanya kecewa. Itu sudah terjadi. Kita nggak punya harapan lagi terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu untuk berubah. Yang kita punya harapan adalah terhadap situasi yang terjadi di masa depan, yang akan terjadi di masa depan. Nah, yang menarik, Audrey, worry itu atau kecemasan itu terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Saya nggak tahu nih besok akan terjadi apa. Saya nggak tahu bulan depan, akhir tahun ini terjadi apa. Saya cemas menghadapi itu. Nah, karena dia terjadi di masa depan, maka kita masih punya hope gitu. Kita masih punya harapan kan? Harapan akan sesuatu yang baik yang terjadi, jangan sesuatu yang buruk yang terjadi. Nah, karena kita masih punya harapan, kita masih punya hope, tapi situasi saat ini tidak mendukung terhadap pencapaian harapan tersebut, hope tersebut, maka kita akan mencari, dan ujung dari pencarian itu adalah ketemu dengan Tuhan. Jadi yang menarik adalah, saya ingin mengatakan di forum ini, bahwa worry itu atau cemas itu sesungguhnya adalah momen terindah. Momen terindah karena saat kita worry, kita akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. Saat kita worry. Saat kita worry, kita merasa kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena ini kita sedang menghadapi situasi yang masih bisa kita ubah. Situasinya ada di masa depan, masih worth it lah untuk dibicarain. Kalau sedih dan khawatir itu situasi yang terjadi di masa lalu, sudah nggak worth lagi untuk dibicarain. Gitu. Karena udah nggak bisa diapa-apain. Nah, ini ada sesuatu situasi yang mengancam kita di masa depan, kita sedang sudah berusaha sekuat tenaga, belum bisa, itu ujungnya di mana? Nah, saya ingin menarik kita supaya ujungnya itu nanti ada di surrender. Karena puncak kedekatan kita pada Tuhan itu adalah pada surrender itu. Itu puncak kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, tapi seringkali orang ketika worry itu nanti larinya bukan ke surrender, tapi ke panic attack. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi talk show kita pada pagi hari ini ingin membuka sebuah jalan gitu, ya. Karena ketika seperti kita sedang jalan, Audi, itu kan jalan kan ada rambu-rambunya tuh. Nah, rambunya kedua nih ketika kita sedang worry, itu di jalan tuh ada dua rambu.
Hmm. Rambu yang pertama itu namanya panic attack, rambu yang kedua itu namanya surrender. Anda pilih yang mana? Nah, Mhm. Oke, itu kalau Audrey. dua pilihan berarti kita harus bedakan dulu nih Pak Arfan. Gimana kalau misalnya kita melalui jalan yang merupakan panic attack dan juga mungkin surrender. Mungkin boleh di-compare sebenarnya seperti apa perbedaannya, Pak Arfan, Ya, silakan. panic attack adalah ketika kita melalui jalan yang kita masih terus eh, berjuang, terus struggle gitu. Hmm. Tapi memang ada catatannya sih ya. Oke. Catatannya Anda saat ini udah maksimal atau belum? Hmm. Dan kita juga harus bisa menguji diri kita gitu. Ini udah maksimal apa belum? Jangan-jangan belum maksimal. Betul. Kalau Anda belum maksimal, jangan mengambil jalan yang surrender. Jangan dulu. Karena surrender itu artinya kan berserah. Berserah itu adalah misalnya saya mau pergi ke luar kota, Oke. sama keluarga gitu selama jangka waktu yang cukup lama, katakanlah 1 bulan gitu. Tetangga saya namanya Audrey. Oke. Nah, saya berserah. Saya bilang, Audrey, ini kunci rumah saya serahkan kepadamu. Tolong dilihat-lihat ya rumah saya ya, gitu. Dijagain ya. Saya mau pergi 1 minggu. Itu namanya Betul. berserah. Dan kalau saya berserah mestinya akan melahirkan perasaan apa, Audrey? Percaya ya, Tenang. tenang. Oh ya. Kalau saya berserah, kemudian saya bisa liburan dengan tenang dengan keluarga selama 1 bulan karena saya percaya bahwa Audrey akan menjaga rumah saya. Hmm. Jadi tenang itu sesungguhnya adalah akibat dari Ya. kepercayaan. Kalau saya percaya sama Audrey, saya serahkan kunci rumah sama Audrey, Mhm. saya tenang. Oke. Tapi kalau saya sudah menyerahkan kunci rumah kepada Audrey, ternyata saya malah was-was, Ya, itu tanda apa? belum berserah, Tanda bahwa saya nggak percaya ya. nggak percaya sama Audrey. Wah, jangan-jangan ini udah salah langkah nih. Iya. Kunci rumah kasih ke Audrey semua, nanti habis nih barang-barang saya. Iya. Artinya Iya. apa? Nggak percaya. Iya. Kalau percaya itu tanda orang percaya itu tenang. Tanda Hmm. orang percaya itu adalah inner peace. Oke. Kalau belum mendapatkan inner peace, belum merasakan ketenangan, padahal kita sudah berserah, itu tanda bahwa kita nggak percaya. Nah, itu satu jalan itu, Audrey. Tapi yang ingin saya katakan adalah, kita hanya bisa berserah itu kalau kita sudah melakukan Usaha yang maksimal. sesuatu yang harus kita lakukan dengan maksimal. Ya. Nah, saya menyerahkan kunci rumah ke Audrey, tapi kompor di rumah belum saya matikan, itu Betul. konyol namanya. Ya. Itu konyol namanya. Kalau saya serahkan kunci rumah ke Audrey, tapi kemudian rumah sebetulnya belum saya kunci, kuncinya Mhm. saya serahkan ke Audrey, tapi rumahnya belum saya kunci, itu konyol namanya gitu. Itu bukan berserah namanya. Berserah itu adalah lakukan dulu apa yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, kompor dimatikan, lampu-lampu dimatikan, hal-hal yang bisa nanti terjadi korsleting dan sebagainya itu dihindari. Rumah dikunci, udah semua, ya tidak ada eh, apa namanya hal-hal yang terlupakan. Kunci rumah kita serahkan. Itu namanya berserah. Kalau belum maksimal, jangan berserah dulu. Lakukan yang maksimal. Nah, itu kuncinya, Audrey. Jadi selalu kan kita selalu mengatakan, do your best and let God do the rest. Jelas. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Nah, itu namanya jalan berserah. Nah, tetapi kalau jalan action belum maksimal, jangan masuk jalan itu dulu, gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kita melakukan actionnya udah maksimal, gitu. Jadi kita Ya. nih harus harus selalu ngecek nih, kita udah maksimal apa belum? Kalau belum maksimal, lakukan. Kalau udah maksimal, langsung aja ambil jalan berserah. Oke. Jangan ambil jalan yang satu lagi, Panic attack. panic attack. Nanti itu hasilnya adalah panic attack. Dan ketika kita panic attack, kita jadi frustrasi, kita jadi lupa bersyukur, kita jadi Hmm. lupa bahwa kita sebetulnya punya kunci untuk keluar dari situasi sulit yang sedang kita alami hari ini. Oke, Itu tadi Audrey. ya Pak Arfan, kalau aku highlight kita harus bisa mengecek gitu ya kadar usaha kita itu udah sejauh mana sih gitu. Nah nanti kita akan bahas juga sebenarnya gimana cara mengeceknya karena kadang Pak Arfan kita ngerasa udah maksimal padahal mungkin kalau ditanya ke orang-orang sekitar kita belum maksimal. Kayaknya kamu Ya, bisa lebih dari itu. Nanti kita akan bahas selain satu ini.
Dan Smart Listeners juga masih boleh berkomentar ataupun sekedar absen pagi ya. Gimana cuacanya di daerah Anda? Silakan boleh di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Masih ada 2 sesi lagi Smart Listeners, kita berbincang tentang Between Worry and Surrender. Tetaplah bersama kami.